Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Alipiani, NIM 200-146 dari TPB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang remedial teknik pemboran 2. Yang pertama ada hole problem. Hole problem itu mencakup tentang pipe stack, runtuhnya lubang bor, loss circulation, sama kick. Pipe stack merupakan suatu kondisi di mana pipa pemboran mengalami terjepit. Pipe stack merupakan suatu kondisi di mana pipa bor mengalami terjepit di dalam lubang bor. Penyebab pipe stack itu yang pertama ada shell yang mengembang, lalu ada caving runtuh dan mengendap di sekitar bit. Lalu ada formasi clay yang mengembang dapat menjepit pipa. Indikator pipe stack itu ada yang pertama itu ada pipa bor, pipa bornya itu tidak bisa diangkat atau diputar. Kedua itu ada standpipe pressure naik. Yang kedua itu ada standpipe pressure naik. Tidak ada aliran lumpur di cell shaker atau redmer, tidak ada. Di pencegahan pipe stack itu yang pertama itu stabilkan perbedaan tekanan, menggunakan densitas lumpur rendah. Yang ketiga itu direndam menggunakan black magic. Lalu ada penanganan pipe stack. Penanganan pipe stack itu ada menjaga rangkaian pipa bor agar tidak statis. Lalu mengurangi berat lumpur di cell shaker atau redmer tidak ada. Pipe stack itu mencakup difference staking, mechanical staking, sama difference staking merupakan perbedaan tekanan hidrostatik lumpur dengan tekanan hidrostatik formasi pada permeable. Penyebab difference staking itu lumpur terlalu berat, tekanan formasi rendah, formasi poros, dan permeable. Sedangkan indikator difference-nya itu yang pertama itu kenaikan tekanan di SPP, yang kedua itu adanya rangkaian pipa bor tidak dapat digerakkan, lalu ada tekanan formasi lebih besar, tekanan
lebih besar daripada tekanan hidrostatis. Cara pencegahannya itu berat lumpur dikurangin, lalu ada mengurangi kelenturan drill collar. Cara penanganan difference staking itu lakukan walk on pipe sambil sirkulasi. Gunakan lumpur KCl yang benar, lalu mengurangi faktor gesekan. Yang kedua itu ada mechanical staking. Mechanical staking merupakan kondisi yang di mana pipa bor mengalami terjepit secara mekanis ketika runtuhan dari formasi dan sloughing formation mempersempit diameter. Penyebabnya mechanical staking itu adanya grain semen, tingginya sudut lubang bor, adanya collapse casing indikator. Cara pencegahannya mechanical staking itu menggunakan jenis lumpur pemboran yang tidak menyebabkan swelling. Sedangkan penanganannya itu memutar dan menarik drill pipe yang terjepit mengaktifkan drill jar, injeksi cairan organik bertujuan sebagai pelumas dan tetap melakukan pemutaran. Lalu yang ketiga itu ada case-setting. Case-set itu merupakan kondisi di mana terbentuknya kelokan case-set itu merupakan kondisi di mana terbentuknya kelokan pada lubang bor dan terjadi perubahan sudut kemiringan secara mendadak. Penyebabnya itu bisingnya rotary table, rangkaian drill string tidak bisa diangkat atau dicabut. Dog leg diakibatkan WOB yang terlalu tinggi. Sedangkan indikatornya itu sirkulasi normal, tidak ada hambatan. Pipa bor mungkin bisa diputar. Jepitan terjadi hanya lubang miring. Lalu ada cara untuk mencegah case-set itu membuat belokan yang terlalu tajam maksimal dalam 100 feet maksimal 5 derajat. Cara penanganannya itu menggunakan drill jar. Lalu ada sloughing atau runtuhnya lubang bor. Sloughing atau runtuhnya lubang bor merupakan suatu kondisi yang di mana batuan shell mengembang yang disebabkan oleh air dalam waktu yang lama. Sedangkan penyebabnya itu pipa bor terjepit. Kebutuhan lumpur, runtuhnya lubang bor atau sloughing merupakan suatu kondisi yang di mana batuan shell mengembang yang disebabkan oleh
dalam waktu yang lama. Sedangkan penyebabnya itu pipa bor terjepit. Lalu ada kebutuhan lumpur bertambah, lubang bor membesar, penyemanan kurang sempurna. Sedangkan indikatornya itu ROP turun, cutting tidak, indikatornya itu ROP turun, cutting tidak bisa diangkat dengan sempurna. Cara mencegahnya itu kurangi berat lumpur. Lalu ada kurangi tekanan pompa, pemakaian pada bahan penyumbat dalam lumpur. Sedangkan penanganannya itu mud cake-nya dipertebal, densitasnya diperkecil, memperbaiki sifat dan lumpurnya. Penanganannya itu mud cake-nya dipertebal, densitasnya itu diperkecil, memperbaiki sifat dan lumpurnya. Lalu ada loss circulation. Loss circulation merupakan kondisi di mana hilangnya lumpur pengeboran yang disirkulasi karena adanya rekahan pada formasi. Penyebab loss circulation itu adanya zona yang memiliki permeability. Indikatornya itu tidak ada, penyebabnya itu adanya zona yang memiliki permeabilitas. Lalu ada porositas dan lalu penyebabnya itu ada zona yang memiliki permeabilitas. Lalu adanya rekah yang terbentuk pada formasi. Lalu loss circulation itu memiliki indikator loss circulation, tidak adanya lumpur di tangki. Naiknya SG tidak diimbangi dengan ROP. Masuknya drill string terlalu cepat. Cara mencegah loss circulation itu selalu mengecek sirkulasi lumpur, cek keadaan di reservoir, selalu mengecek ROP. Penanganan loss circulation itu ada menggunakan metode 1 cm lalu menggunakan bill drilling. Lalu ada swelling atau kick. Definisinya itu masuknya fluida formasi ke dalam lubang pemboran. Penyebabnya itu tekanan pH lebih tinggi dari indikatornya itu penyebabnya itu tekanan
VF lebih tinggi daripada pH. Lalu ada menembusnya lubang formasi gas. Indikator swelling itu cutting terbentuk lempengan. Indikatornya itu cutting berbentuk lempengan. Volume tangki naik. Cara mencegahnya itu selalu mengecek volume yang baik di permukaan. Cara penanganan kick itu ada driller method, engineer method, sama concurrent method. Penanganannya itu ada driller method, engineer method, sama concurrent method. Lalu yang kedua itu ada tekanan formasi. Romawi kedua itu ada pore pressure. Abnormal pressure atau tekanan formasi normal. Abnormal pressure atau tekanan formasi normal. Tekanan formasi normal. Tekanan formasi normal, tekanan yang dimana tekanan hidrostatis lebih daripada tekanan formasi. Sedangkan penyebabnya itu densitas terlalu tinggi, mengakibatkan tekanan pH terlalu besar dibandingkan tekanan PVF terlalu tinggi yang menyebabkan low circulation. Indikator abnormal pressure itu fluida formasi yang di tangki berkurang. Lalu ada naiknya SG tidak diimbangi dengan ROP. Cara mencegah abnormal pressure itu cek keadaan di reservoir, selalu mengecek ROP. Lalu ada penanganan abnormal pressure. Penanganannya itu menggunakan metode 1 cm menggunakan bill drilling. Tekanan formasi normal. Tekanan yang menyimpang dari gradien tekanan normal. Penyebabnya itu gradien formasinya
menurun secara drastis. Sedangkan indikatornya itu overpressure. Overpressure. Indikatornya itu overpressure. Tekanan normal. Tekanan formasi abnormal. Tekanan yang menyimpang dari gradien tekanan normal. Sedangkan penyebabnya itu gradien formasi menurun secara drastis. Sedangkan indikatornya nggak ada. Itu ada overpressure. Overpressure merupakan tekanan formasi yang berada di atas gradien pH normal. Penyebabnya itu patahan yang dapat merubah struktur batuan sedimen. Lalu ada kompleksi sedimen yang tidak sempurna. Lalu ada pembentukan hidrokarbon. Subnormalnya itu overpressure. Sekarang subnormalnya itu tekanan formasi yang di bawah tekanan PWF normal. Penyebabnya itu formasi yang terdeposit karena aktivitas produksi. Lalu kick indikator itu ada lalu kick indikator itu ada primer cementing sama secondary cementing. Primer cementing itu pengendalian tekanan formasi dengan mengadakan primer cementing itu pengendalian tekanan formasi dengan mengendalikan lumpur pengeboran dengan mempertahankan pH lebih besar daripada VF. Penyebabnya itu densitas lumpur terlalu tinggi. Penyebabnya itu densitas lumpur terlalu rendah, berkurangnya lumpur dalam kolom lumpur. Yaitu secondary cementing. Secondary cementing di mana apabila primary well control gagal dalam mengatasi fluida formasi dalam lubang bor dengan cara menutup OP persirkulasian sumur. Penyebabnya itu densitas lumpur terlalu rendah. Lalu ada underbalance. Underbalance. Teknik pemboran di mana tekanan hidrostatik fluida pemboran di dalam lubang bor direaksikan agar lebih rendah daripada tekanan formasi. Sedangkan tujuan underbalance itu untuk menghindari atau mencegah hilangnya lumpur. Lalu untuk menghindari atau mencegah differential pipe stacking. Lalu untuk menghindari atau mencegah kerusakan formasi. Lalu ada meningkatkan laju penembusan, memperpanjang masa pakai bit atau pahat. Lalu meningkatkan penilaian formasi.
Lalu ada kelemahan underbalance. Kelemahan underbalance itu instabilitas lumpur bor rendah dan downhole fever. Lalu ada kesulitan menggunakan mud motor dan peralatan surface. Lalu penyambungan pipa sulit dan lama. Kelemahan underbalance drilling itu instabilitas lumpur rendah, downhole prefer, kesulitan menggunakan mud motor dan peralatan surface, menyambung pipa sulit dan lama, instabilitasi perlengkapan sistem underbalance cukup rumit. Lalu ada studi kasus yang ditanyakan itu densitas influx sama dengan 11 kayak gini kan, sama dengan 11.500 min. Studi kasus itu yang ditanyakan itu densitas influx